Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dari Allah, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini. Yang alhamdulillah pada bulan yang mulia ini kita berkumpul dalam kajian sehari bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, di sini kita berkumpul bermuajahah. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu-ibu solihah semua dapat rahmat dari Allah serta ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita qudwatun hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta para sahabat dan keluarganya, tabi'in serta orang-orang istiqomah dalam jalan dakwah. Semoga syafaat dari Rasulullah kelak akan kita dapatkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita sudah berkumpul ya, ada alhamdulillah sudah datang ustazah. Kepada ustazah, alhamdulillah terima kasih telah hadir bersama-sama kita pada hari ini. Ada yang kami hormati Ustazah Oki Mutiaratu LCMAG, yang kami hormati perwakilan pengurus BKM Masjid Silaturahim, dan yang kami hormati Ketua Panitia kegiatan pada hari ini Ibu-Ibu Nursam SPD, dan yang kami hormati seluruh panitia yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Dan yang kami banggakan dan kami muliakan semuanya adalah ibu-ibu solihah peserta kajian sehari bersama Al-Quran. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di kegiatan sehari bersama Al-Quran ini dengan tema menggapai kemuliaan Ramadan dengan Al-Quran pada hari Ahad 15 Ramadan 1443 Hijriah atau 17 April 2022 di Masjid Silaturahim Kecamatan Binjai Utara. Iya, bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di hari yang ke-17 Ramadan ya Bu ya, hari ini. Ya, 16-17 Ramadan, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneruskan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai di penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemumu di dalam semak jatuh melayang seleranya. Jika sapa saya tak dijawab serempak, alangkah tak sedap kita mendengarnya. Ya, jadi saya ulangi. Apa kabar ibu-ibu semuanya, sehat? Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan kegiatan yang indah di pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mulakan sesi pertama kita. Namun sebelumnya akan saya akan sampaikan tertib acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, kedua tilawah Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ibu Siti Maharani, dan yang ketiga kata sambutan oleh Ibu Ketua Panitia dan kata sambutan oleh Bapak Ketua BKM Masjid. Dan keempat doa oleh Ustazah. Kelima materi oleh Ustazah Oki Mutiaratu LC. Kemudian yang keenam talaki, ta'awudz, basmalah dan Al-Fatihah secara berkelompok. Ketujuh tilawah pribadi, mandiri dan sholat zuhur berjamaah. Kedelapan materi kedua ulumul Quran oleh Ustazah Wafa Raihana Arifuddin LC. Kesembilan tilawah pribadi dan mandiri dan sholat asar berjamaah. Dan kesepuluh materi ketiga menggapai kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Arifuddin Muhammad LC. Dan terakhir penutup. Baiklah, masuk kita kepada acara yang kedua, tilawatil Quran. Kota Binjai, kota persinggahan, hendak kelangkat naik akot di pangkalan. Wahai hadirin yang dimuliakan, mari lanjut kegiatan ini dengan tilawatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pegang aja. Sepertinya belum semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipegang? Boleh. Dipegang. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya kepada Allah kita curahkan, karena rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita muliakan ini.
Salawat beriring salam kita aturkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anggap aja ini kehadiran pesertanya banyak ya. Insya Allah walau jumlahnya saya rasa 3/4 dari yang kita targetkan ya. Awalnya sekitar 50-60 orang gitu ya. Tapi alhamdulillah. Yang saya hormati ustazah kita ya, yang kita cintai, Ustazah Oki Mutiaratu LC MPD. Selamat datang ustazah. Begitu juga dengan para peserta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga hari ini adalah hari yang bisa menambah ruhiyah kita ya, yang selama ini di bulan puasa kita sudah memberikan spirit di hati kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang kita muliakan gitu, bulan yang bisa jadi kita di tahun-tahun mendatang kita tidak ada lagi gitu ya. Jadi hari ini anggaplah bulan-bulan terakhir, tetapi kualitasnya sangat bagus gitu. Yang saya hormati Ketua BKM dalam hal ini mungkin tidak hadir ya, dan para panitia semuanya ya. Sebenarnya acara kita ini berawal dari acara rutin kita yang setiap bulan ya, kajian fikih setiap Sabtu pekan pertama setiap bulannya gitu. Jadi kami punya inisiatif waktu itu bulan Ramadan kita ngapain gitu kan, masa kosong gitu. Nah dulunya sebelum Covid kita sering mengadakan sehari bersama Al-Quran, biasanya mendekati 17 Ramadan gitu ya. Nah akhirnya inisiatif lah, maka dibuatlah acara ini seperti ini gitu ya. Subhanallah gitu ya, terkadang orang mendapatkan hidayah bisa jadi dengan acara-acara seperti ini gitu. Kalaupun hidayahnya sudah punya, dia harus diupdate-nya hidayahnya gitu. Kalau tadinya dia baca Al-Qur'annya satu hari 1 juz, maka di Ramadan ini bisa 3 juz gitu ya, atau 1 bulannya dia bisa khatam 5 kali gitu ya, atau lebih gitu ya. Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang memang kita banggakan gitu, karena mendapatkan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan kegiatan ini ya, dulunya saya tidak pada kenal gitu ya dengan hadirin yang di sini, tapi karena saling bertemu, sering ikut kajian, maka salah satunya adalah memupuk ukhuwah gitu ya, persaudaraan gitu. Kita sesama di Binjai dan Langkat mungkin tidak kenal jadi kenal gitu. Nah, yang kedua, salah satu tujuannya lagi adalah bagaimana bulan Ramadan ini bisa banyak gitu bacaan Quran kita gitu. Nah, ini adalah supportnya gitu acara ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita itu berkualitas gitu, puasa kita berkualitas gitu, hari-hari kita diisi dengan hari-hari ibadah gitu. Nah inilah saatnya gitu ya, nanti akan disampaikan oleh ustazah kita ya dan ustadz kita, ada 3 materi nanti yang akan disampaikan dalam 1 hari ini. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin peserta biasa kita targetkan 60 ya, yang hadir saya lihat sekitar setengah lebih gitu ya. Mudah-mudahan nanti menyusul lagi gitu ya. Terima kasih juga buat panitia yang sudah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan berkah dari Allah, itu yang paling penting ya, rahmat dari Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Yang baik bisa diambil, kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Bu, Bapak Ketua BKM tidak hadir ya Bu? Baik, karena berhubung tidak ada yang mewakili juga, lanjut kita pada acara yang keempat, yaitu pembacaan doa. Kami mohonkan kepada Ustazah Oki untuk
melantunkan doa ya. Kita mengajak diri kita pribadi dan semua yang berhadir pada hari ini untuk hajat kita, menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, barokah, dan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar kita beramal di bulan Ramadan yang suci ini. Kami mintakan kepada ustazah kami persilahkan. Tafadhol. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إنك على ما تشاء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan kepada ustazah yang telah membawakan doa. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu materi yang pertama. Untuk materi pertama ini langsung kepada Ustazah Oki, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islami khalidan abada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin tatimmus salihat. Walhamdulillah a'azzana bil Qur'an wa syarrafana Allah bihifdhihi wa tilawatihi. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang sampai hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampailah kita kepada bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Tentulah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas terselenggarakan acara pada pagi hari ini. Salam ta'zim saya kepada panitia dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah, dan juga fasilitas tempat yang diberikan oleh PKM Masjid ya, tadi sudah dijelaskan. Jazakumullah khairan jaza. Semoga nantinya segala amalan yang kita upayakan hari ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah, mengharap ridha daripadanya, menjadi seluruh amalan yang mustajab, yang diterima di sisi Allah sebagai pemberat mizan hasanah kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminat, muslim wa muslimat, tentulah ya, kita senantiasa ingin selalu mendekatkan diri kita kepada yang memberi keimanan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan kita dekat kepada Allah
yakni dengan menjaga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini komunikasi yang dimaksud adalah yatluna kitaballah, yakni senantiasa membaca ayat-ayat yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca saat ini. Karena apa? Karena sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada dada atau lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naml, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim. Perintah pertama adalah dijadikan sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua perintahnya wa an atluwal Qur'an, untuk nantinya dibacakan darinya Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan Al-Quran ini melalui lisannya. Maka dari ini kita ketahui ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama, ya, kita ketahui bahwa Al-Quran adalah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhir zaman. Jadi berbahagialah kita sebagai umat akhir zaman, ya, bukan kemudian menjadi seperti fenomena yang juga berkembang, ya, bahwa umat akhir zaman itu adalah umat yang paling dekat dengan yaumul qiyamah, gitu, ya. Tetapi alhamdulillah keuntungan kita sebagai umat akhir zaman, diberikanlah Al-Quran itu, ya, kepada Nabi penutup yang kita insya Allah termasuk umatnya Nabi Muhammad yang nantinya akan dibanggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat. Mukjizat itu adalah satu, ya, perkara yang di luar dari batas kebiasaan. Jadi artinya kalau Al-Quran ini bisa sampai sekarang terpelihara dari lisan ke lisan melalui generasi ke generasi dari masa Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, ya, kita bayangkan sampai sekarang 2000, ya, sudah berabad-abad lamanya, ya, 2022, tetapi Al-Quran ini tetap dapat tersampaikan secara utuh dan sempurna dari lisan ke lisan, ya, dari setiap masanya. Ya, ini merupakan satu bukti bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah telah turunkan kepada kita. Dari dulu seseorang membaca Al-Fatihah itu dengan cara yang benar, ya, sampai dengan waladhdallin sampai sekarang, insya Allah masih dengan cara yang sama. Begitu juga dengan bacaan-bacaan Quran yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam interaksi kita dengan Al-Quran, selain kita ingin menjaga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak sekali kemuliaan ataupun keutamaan yang diraih seorang hamba apabila ia merutinkan atau mendawamkan hari-harinya dengan membaca ataupun menghafal ataupun mentadabburi dan mengamalkan isi kandungan daripada ayat suci Al-Quran. Di antara kemuliaan tersebut Rasulullah SAW, ya, banyak sekali menyampaikan dalam hadis-hadis beliau, dan kemudian ayat suci Al-Quran juga Allah SWT langsung memerintahkan kepada setiap hamba apabila ingin mendekat kepada Allah SWT melalui Al-Quran, maka ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ya, diambil dari Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka bacalah Al-Qur'an dan bacalah Al-Qur'an tersebut dengan cara yang tartil. Sesungguhnya Allah tidak hanya menurunkan, tetapi kemudian memberikan jalan, ya, ataupun the way of bagaimana seorang ini bisa dapat berinteraksi dengan cara yang sahih, yang benar, yang nantinya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni
dengan cara tartilan. Ya, dalam surat Muzammil ayat 4 di ayat terakhir ada kata tartilan. Ya, maka tartil di sini ya, kemudian para ulama itu berpendapat, di antaranya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu. Beliau yang menyampaikan bahwa makna tartil yang dimaksud dalam ayat suci Al-Qur'an tersebut bermakna tajwiduhu wa ma'rifatu wuqufihi. Tajwiduhu wa ma'rifatu wuqufihi. Artinya adalah tajwiduhu, membaguskan bacaan tersebut, serta wa ma'rifatu wuqufihi, mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Ya. Dan makna tajwid di sini kemudian diberikan lagi pengertian. Ya, jadi tadi tajwiduhu wa ma'rifatu wuquf, membaguskan kemudian mengetahui tempat pemberhentian. Ya, makna tajwid ini sebenarnya kalau kita lihat ya dari segi bahasa akan memiliki makna yang sama dengan tahsin. Hanya saja yang berkembang kalau zaman dulu itu tajwid, nah sekarang itu lebih kepada tahsin. Padahal kedua-duanya ini memiliki makna yang sama. Tajwid diambil dari kata dari bahasa Arab, yakni jawwada yujawwidu tajwidan. Kalau dilihat dari timbangan sarafnya adalah fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Ya, jadi jawwada yujawwidu tajwid. Artinya apa? Membaguskan. Sedangkan tahsin diambil dari akar kata hassana yuhassinu tahsinan, sama dengan timbangan fa'ala yuf'ilu. Yang dua-dua makna tajwid wa tahsin ini adalah membaguskan bacaan. Ya, apa yang dimaksud membaguskan bacaan di sini? Ma'asyirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ya, kita kalau dikatakan seseorang si fulana itu sudah mampu membaca Al-Qur'an, atau saya yakin diri kita sendiri ini, masing-masing kita di sini sudah mampu kita katakan untuk membaca Al-Qur'an. Benar sekali. Setiap kita sudah tergolong orang yang bisa membaca Al-Qur'an atau mampu membaca Al-Qur'an. Namun ya, tingkatan ini kemudian mendapat satu tingkatan yang lebih jauh lagi ya dari kata, misalnya kalau kita katakan mampu itu berbeda nantinya dengan kata mahir bil Quran. Kalau tingkat mampu ya insya Allah ketika kita mengenal huruf ya, kemudian kita tahu suaranya bagaimana, maka dikatakan bahwa seorang tersebut udah bisa baca Quran gitu ya. Walaupun masih ada penyempurnaan lagi dalam hal misalnya sifat huruf, makharijul huruf, dan juga mat-matnya begitu ya Mi ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita kaji secara mendalam bahwa makna tartil yang sudah Allah jelaskan bukan hanya mampu ataupun bisa gitu ya, tetapi kemudian dalam pendapat Imam Ibnu Jazari rahimallahu anhu ta'ala, beliau menyampaikan dalam kitab Al-Muqaddimah karangan beliau yang di dalamnya berisi bait-bait atau ulumul tajwid yang beliau karang yang berupa syair-syair. Alhamdulillah buku tersebut menjadi referensi saat ini hingga saat ini di seluruh dunia dalam mempelajari kalam Allah. Semoga amalan tersebut terus mengalir pahalanya di sisi beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari ya, jadi dengan kata mampu saja tidak cukup. Karena apa? Yang pertama, dalam muqaddimah beliau sampaikan, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimun man lam yusahhihil qur'ana athimu. Jadi mengamalkan bacaan Al-Qur'an wal akhdhu bit tajwid dengan cara yang baik, dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan, hatmul lazimun, satu perintah yang memang wajib untuk dijalankan, seperti halnya kita melaksanakan perintah Allah, yakni dalam hal melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu misalnya ya. Karena memang ulama melihat di sana ada sigat amr. Ya, jadi setiap sigat amr yang kemudian Allah sampaikan dalam Quran biasanya bersifat sebuah perintah yang wajib untuk kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan, maka yang akan kita dapat adalah dosa. Nah, jadi dijelaskan dalam bait kedua, kenapa jadi hatmul lazim? Ya, diambil dari ayat suci Quran,
yang Allah sebutkan tadi dalam surat Muzammil, warattil. Nah, ini merupakan sigat amar. Maka bacalah, ada perintah pertama untuk membaca, kemudian Allah berikan jalannya tartilan, gitu ya, dengan cara tartil. Ya, jadi wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yusahhihil qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan padahal diri sudah mengetahui bahwa mungkin bacaan ini belum sesempurna ataupun belum sesuai dengan tuntunan ya daripada sanad yang bersambung. Sanad ini adalah silsilah mata rantai dari seorang qari yang belajar kepada seorang mensyayikh, mensyayikh belajar kepada ulama, kemudian ulama belajar kepada para tabi', kemudian naik lagi ke tabi'in, kemudian ke tabi' para sahabat, hingga nantinya bermuara atau bersumber kepada lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rasa harus ada perbaikan, maka sesungguhnya Allah telah memberikan yang pertama kepada kita anugerah untuk membuka jalan kebaikan ini kepada diri kita, dan itu merupakan sebuah hidayah. Jadi kalau berbicara tentang hidayah memang hal yang tidak mudah ya Bi ya, pasti dengan upaya. Kenapa sampai saat ini ada ummahat yang betul-betul meluangkan waktu khususnya dalam seminggu itu untuk ataupun dalam sehari itu untuk bisa membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena itu seluruhnya adalah merupakan karunia yang wajib kita syukuri, karunia yang kemudian insya Allah mendatangkan kebaikan yang luar biasa kepada kita. Melainkan mereka terus para malaikat Allah ini akan menghadiri majelis-majelis Al-Quran atau siapa saja dari hamba Allah yang senantiasa membaca Al-Quran dan mereka ikut mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Allah menyebutkan para hamba-hambanya ini di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Ya, alhamdulillah. Dari beberapa keutamaan ya, dan masih banyak lagi, seseorang melakukan suatu kegiatan pastinya memikirkan bahwa apa yang akan kita lakukan ini tidaklah satu hal yang sia-sia. Maka dari itu kita mengangkat tema keutamaan mempelajari ayat suci Al-Quran ini dalam hari ini, dan insya Allah itu akan dimaksimalkan lagi untuk materi-materi berikutnya ya. Nah, keutamaan yang tadi kita sudah dengarkan, mudah-mudahan dengan keimanan yang Allah beri kepada kita, kita yakini itu membuat hati kita atau menjadikan diri kita ingin bagaimana nantinya bisa dekat dengan Al-Quran. Iya ya. Jadi kedekatan dengan Al-Quran ini dia bisa bermacam-macam. Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan membaca, tidak hanya membaca tapi kemudian membenarkan bacaan. Kemudian yang ketiga bisa dengan menghafal Al-Quran, ya. Kemudian yang keempat dengan mentadabburi isi dari kandungan Al-Quran, dan yang terakhir itu adalah bisa dengan cara yang paling tinggi derajatnya ini mengamalkan dari setiap kandungan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu tingkatan yang tadi sudah kita bahas, yakni tingkatan mampu membaca ayat suci Al-Quran, ya, dijelaskan kembali dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, al-mahirun bil Quran ma'as safaratul kiramin bararah walladzina yatata'ta'una fihi falahu alaihi syak falahul ajran. Dikatakan orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan tingkatan yang mahir, sudah pasti tingkatan bisa atau mampu ini berbeda dengan tingkatan mahir Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan cara yang benar, tajwid yang betul, memberikan makhraj yang benar, sifat-sifat yang benar, kemudian memperhatikan panjang pendek yang benar, mengetahui tempat wukuf, tempat berhenti dan kapan mulai lagi. Nah, sesungguhnya kondisi ini nanti ya termasuk salah satu derajat tertinggi juga yang didapati oleh setiap hamba Allah yang kemudian dipilih oleh Allah mendapat tingkatan tertinggi. Kenapa? Karena Allah telah sediakan bagi mereka tempat yang paling mulia nantinya di dalam surga Allah. Mereka akan bersama dengan para malaikat Allah yang mulia. Al-mahirun bil Quran ma'as safarat kiramin bararah, dengan malaikat para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Kemudian hadis tersebut tidak berhenti pada itu saja ya, tidak berhenti kepada al-mahir, karena di sini Nabi SAW mengetahui nantinya ada umatku yang kemudian berproses mereka untuk menuju kepada tingkat kemahiran dengan Al-Quran, yakni
alladzina yatata'una fihi walladzina yatata'una fihi. Kemudian dilanjutkan orang-orang yang kemudian terbata-bata, yatata'una fihi, terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an. Mereka masih berproses lagi, berjuang untuk bagaimana bisa membaca dengan baik, tetap mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan yang pertama adalah pahala atau kebaikan dari bacaan ayat suci Qur'annya. Yang kedua, upayanya atau usahanya untuk benar-benar menyampaikan bacaan tersebut sesuai dengan apa yang kemudian dinukilkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi tolak ukur bacaan kita saat ini adalah, alhamdulillah, dengan bekalan para guru-guru kita zaman dahulu, yaitu mereka adalah yang pertama telah memberikan bekalan yang sangat baik kepada kita. Nah, untuk saat ini ataupun dalam fase-fase sekarang ini adalah kemudian ulama membakukan, kemudian membukukan ilmu tajwid ini sebagai satu yang memang mesti dipelajari secara teori maupun praktek. Maka kita sekarang tugasnya menyempurnakan hal itu. Menyempurnakan hal itu. Jadi alhamdulillah dulu kita sebut to itu dengan to. Intinya kita sudah dengar to, satu huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah mengenai langit-langit depan, kemudian dikeluarkan dengan suara yang tebal, ya. Kemudian itu dia memiliki beberapa sifat yang mesti disempurnakan. Maka to yang dari dulu sampai sekarang itu akan sama, ya. Hanya saja sedikit dalam praktiknya nanti kita akan menemui adanya satu perbedaan. Mana teknik dulu adalah teknik mempermudah seseorang untuk mencapai satu bacaan yang benar, ya. Tapi dengan sekarang ini semua apa yang kita inginkan alhamdulillah sudah semakin jelas. Artinya sudah semakin kita mengetahui dari mana asal muasal dari referensi yang sebenarnya selama ini kita butuhkan, gitu ya. Yakni bisa dari Al-Muqaddimah Ibnu Jazari yang tadi, ataupun dari kitab-kitab tahsin yang lain yang saat ini kita bisa baca, ya, sangat banyak sekali alhamdulillah. Maka tahsin sekali lagi kesimpulannya adalah seseorang yang kemudian berupaya, ya, ketika ia mendalami ilmu tahsin adalah bagaimana ia mampu nantinya membenarkan, membaguskan bacaan tersebut, bacaan ayat suci Al-Quran, dengan memberikan yang pertama adalah makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang kedua menyempurnakan dengan sifat. Yang ketiga adalah memberikan hak sifat-sifat huruf dan mustahak apa-apa yang kemudian disempurnakan dari sifat, dari tebal dan tipisnya huruf-huruf hijaiyah tersebut. Kemudian itu dari matnya atau mudutnya, ahkam hukum-hukumnya, ya, kemudian waqaf wal ibtida, ya, terakhir itu ditutup dengan kemampuan seseorang mampu memberhentikan bacaan kemudian memulainya kembali. Yang ini yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya, i'ta'ul huruf fi haqqaha wa mustahaqqaha, memberikan setiap huruf itu hak dan juga sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga nantinya akan datang kepada sahibul Qur'an ataupun orang-orang yang senantiasa dekat dengannya dan menjadi penolong bagi diri mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an tersebut. Lagi-lagi Rasulullah memerintahkan dengan kata, bacalah Al-Quran tersebut, maka sesungguhnya orang-orang yang nantinya membaca Al-Quran pada hari kiamat, maka ia akan datang sebagai syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat kepada setiap orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Abu Umamah fima ma'na, hadis yang lain mengatakan bahwa bacalah Al-Quran tersebut, maka sesungguhnya kedudukanmu, ya, itu berada pada batas akhir bacaan yang kamu baca. Fa inna manzilataka, ya, inda akhir ayat allati taqra'uha. Jadi sesungguhnya kedudukan kita nanti pada akhir ayat yang kita baca ketika di dunia. Ya, bismillah, masya Allah. Jadi mudah-mudahan bagaimana caranya kita nanti bisa mendapat derajat yang benar-benar, ya, yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah, yakni tidak lain dengan cara mempelajarinya secara musyafahah, ya, kita harus belajar talaqi musyafahah. Nah, kemudian itu nantinya dia akan datang dalam wujud apa?
wa tadharu fi wajhihi. Diartikan nantinya Al-Quran ini pada hari kiamat juga akan datang. Ada hari yaumul hisab juga akan datang. Dalam hadis-hadis yang lain dikatakan wastakbalathu, dia akan menjumpai sahib-sahibnya ataupun mereka-mereka yang dekat dengannya nanti, ya, dengan wajah tersenyum, ya, wa tadharu fi wajhihi. Kemudian dia datang dengan wajah tersenyum kepada sahibul Quran, ya, bahwasanya aku adalah ayat dulu. Dia akan datang per ayat di hadapan kita dan memberikan ketenangan kepada hati-hati kita. Maka ketika kita bayangkan, ya, tidak akan dapat dibayangkan pastinya saat kondisi yaumul hisab, pada waktu itu wajah-wajah tegang, ya, karena takut bahwa apakah amalan selama ini menjadi amalan yang makbul di sisi Allah ataukah sebaliknya. Maka saat itu datanglah Al-Quran, ya, berupa ayat-ayatnya tadi ke hadapan sahibul Quran, orang-orang yang senantiasa membacanya, memberikan satu kegembiraan, satu ketenangan dalam hati-hati mereka ketika mereka berhadapan dengan yaumul hisab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya alhamdulillah banyak sekali, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan kita membaca ayat suci Al-Quran. Lalu pertanyaan kita adalah, dari beberapa hadis yang sudah kita sampaikan, ya, bahwa Al-Quran ini mengandung banyak kemuliaan. Jadi seperti ini, ya, pernah kita dengarkan ceramah dari seorang syekh, ya, pada waktu itu di Timur Tengah, mengatakan bahwa tidaklah akan mendapati suatu kerugian orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Coba kita bayangkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada Jibril alaihissalam, ya, Allah menurunkan mula-mula itu, ya, kepada Jibril alaihissalam untuk disampaikanlah kepada baginda Rasulullah SAW, disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril ini menjadi ketuanya para malaikat, artinya ia adalah malaikat pemimpin para malaikat yang lain. Lalu kemudian melalui perantaraan Al-Quran diturunkan kepada, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Maka Nabi kita otomatis menjadi Nabi penutup. Tidak ada kitab suci yang lain menyempurnakan dari kitab sebelumnya kecuali kitab suci Al-Quran. Jadi menjadi penutup, ya, risalah akhir, dan Nabi kita menjadi penutup Nabi akhir sekaligus berstatus sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, ya, Masya Allah. Lalu Al-Quran tersebut diturunkan, ya, di dalam satu bulan, ya, maka bulan tersebut dimuliakan oleh Allah, sebagaimana saat ini kita sedang berada di dalam bulan yang di dalamnya diturunkan ayat suci Al-Quran, yakni bulan suci Ramadan, yang berbeda dengan bulan yang lain. Di dalamnya penuh berlipat ganda berkah, ya, rahmat Allah SWT bagi siapa saja yang ingin mengajarnya. Alhamdulillah. Lalu kemudian Al-Quran spesifik kemudian diturunkan oleh Allah SWT dalam satu malam. Maka malam ini menjadi malam terbaik dari malam-malam yang pernah ada, disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. Jadi karena turunnya Al-Quran dari malam biasa menjadi malam yang penuh kemuliaan oleh Allah, ya. Allah SWT berfirman dalam surat Quran surah Al-Qadar, ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, di malam Lailatul Qadar, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Maka di sini Allah jelaskan kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Lailatul Qadar itu adalah malam di saat turunnya Al-Quran, yang mana malam tersebut khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bismillah, Masya Allah. Kalau kita mau hitung-hitung, ya, amalan satu hari ataupun satu tahun, gitu, ya, ataupun satu bulan, gitu, bisa dilipat gandakan seolah menjadi 1000 bulan dengan segala kebaikannya. Karena apa? Diturunkan dalam ayat suci Al-Quran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Jadi malam tersebut menjadi malam yang agung, malam yang mulia, yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ingin sekali mendapati atau merasakan bagaimana ketika seorang hamba diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk dapat beramal, beribadah, menghidupkan malamnya pada malam tersebut, ya. Alhamdulillah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah SWT, dari rentetan tadi yang sudah kita dengarkan, nah kemudian di akhir kalam ini, ya, Syekh menjelaskan bagaimana jika Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan, ia berada di dalam hati-hatinya mukmin, hati-hatinya orang-orang yang beriman oleh Allah SWT. Di dalam hati maknanya apa? Senantiasa cenderung untuk ingin dekat dengan Al-Quran. Tadi, ya, dengan cara membacanya, ataukah menghafalnya, ataukah kemudian mentadabburi, melihat tafsir ayatnya, ya. Bagaimana kondisi seseorang ini? Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan ia di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Allah beri kemuliaan itu mulai dari dunia ini. Dimulai dari dunia, Allah akan berikan kemuliaan tersebut yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Kemudian nantinya kemuliaan ini berlanjut sampai kepada hari akhir, insya Allah. Yang kedua, dari tadi kita berbicara tentang tahsin, ya, kemudian keutamaan. Kemudian kita sekarang ini, ya, yang kedua, dalam sesi kedua ini, insya Allah setiap kita akan mempraktekkan, ya, bagaimana rasanya belajar tahsin, gitu ya, ya, belajar memperbaiki bacaan, gitu ya, belajar tahsin yang insya Allah nantinya akan sama-sama kita pandu dalam hal ini. Insya Allah kita akan memulainya dengan bacaan Quran surah Al-Fatihah. Baik. Iya, kalau Umi sekarang punya Quran boleh dibuka, ya, para ummahat yang ada mushafnya boleh dibuka. Ya, jadi yang biasa keluar oleh setakat saja, kata orang Malaysia, setakat begitu, ya. Karena apa? Kita belum terbiasa dan kita masih belum safety ataupun nyaman untuk mengeluarkan huruf tersuara. Bukan dubi, bukan dubi. Nah, karena maksud maghdub di sini orang-orang yang Allah murkai. Ya. Orang yang murkai, kata murka itu ghadab, ya, ghadab itu pakai dha, bukan dal, bukan ghadab. Ya, ghadab pakai dhad. Jadi maghdubi, du boleh maju, ya, mi dhamma, ya. Jadi tadi katanya enggak boleh maju dhamma. Dhamma nggak boleh maju, tapi kalau huruf tersebut memiliki harakat dhamma seluruhnya wajib maju. Nah, jadi boleh maju sempurna. Dubi, tamam. Alaihim waladdallin. Ada main. Cantik kan? Ya, buka. Nah, ikut buat saya dulu. Sahih, Masya Allah. Ada yang baca bolin, ya, ada seperti suara yang kemudian masuk ke dalam lam musyaddadah. Memang hurufnya seperti itu, bolin. Dia tidak dibaca bolin, wala dolin, tapi bolin, ya. Setelah 6 harakat, karena dolin punya jenis mad yang disebut dengan mad lazim mutsaqal kalimi, ya, ya. Jadi ini 6 harakat sempurna. Waladdallin. Amin, gitu, ya. Baik. Kita baca, ya, Mi. Bismillah, dari ghairil maghdub. Siap-siap nafasnya. Bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pastikan hitungan toknya sempurna. Bonin. Ya, jadi seperti itu. Tamam. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita membentuk sebuah halakat,
marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah sekali lagi secara sempurna, dimulai dari lafaz isti'adzah. Ya, kita sama ya Mi ya, kita baca sama-sama. Baik. Dari isti'adzah atau ta'awudz ya. Sama. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana Umi? Ada perubahan Umi? Masya Allah ya. Ada ya sedikit, mudah-mudahan satu huruf sudah Alhamdulillah. Ada yang berubah 2-3 huruf, Alhamdulillah. Bismillah, Masya Allah. Itu hanya karunia Allah saja ya pada masing-masing kita. Alhamdulillah, wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Yang tadi telah dipaparkan dari beliau untuk kita semua, dan sedikit tasmi atau melatih tentang cara membaca suratul Fatihah secara benar. Selanjutnya, apakah perlu ada tanya jawab ini, Bu Panti ya? Ada tanya jawab atau langsung kita bagi kelompok? Iya. Iya, begini. Ya, langsung kita membagi kelompok. Ini dari panitia sudah dibagi orangnya. Alhamdulillah.